2024. Yang kami hormati para komisioner, sekretaris, dan seluruh jajaran di kantor KPU Kabupaten Sragen yang kami hormati, yang kami banggakan. Mengawali kegiatan sosialisasi pedoman teknis bagi partai politik, calon peserta pemilu dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi partai politik. Sejenak perkenankan kami mengajak seluruh yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita untuk bersama melanjutkan dan melanjutkan terus tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Yang kedua, izinkan kami atas nama KPU Kabupaten Sragen mewakili seluruh komisioner mengucapkan selamat datang kembali di Aula KPU Sragen. Terima kasih dan salam sukses buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, dalam hal KPU membuat peraturan KPU, ada sebuah aturan di Undang-Undang 7 2017, diantaranya adalah KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Dan terakhir kemarin KPU telah menetapkan PKPU nomor 4, yaitu tentang pendaftaran partai politik peserta pemilu. Yang mana lumayan lama draft PKPU itu disosialisasikan kepada kami, dan diantaranya ada sebuah aturan di draft itu yang mengatakan bahwa kantor partai politik tingkat kabupaten berada di ibu kota kabupaten. Itu draftnya. Dan draft itu yang membuat adalah KPU. Tetapi faktanya setelah itu telah ditetapkan, aturan itu tidak tertuang. Jadi PKPU itu tidak mengatur bahwa kantor parpol tingkat kabupaten harus berada di ibu kota kabupaten. Hal itu tidak diatur. Nah, kalau KPU sudah membuat draft, ternyata munculnya berbeda, artinya di sanalah ada konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Termasuk yang lain-lain, itu hanya saya berikan satu contoh saja. Artinya bahwa aturan KPU yang telah dikonsultasikan dengan DPR, dengan pemerintah, dalam hal ini mestinya Kemendagri, telah mengalami proses diskusi-diskusi yang tidak pendek. Harapan kami, mudah-mudahan kami KPU di tingkat kabupaten tidak ada keraguan tentang peraturan KPU, termasuk Bapak Ibu partai politik di tingkat kabupaten juga tidak ada keraguan terhadap PKPU tersebut. Kenapa? Hakikatnya itu merupakan produk hukum segitiga KPU, partai politik yang mengisi di DPR sana, dan pihak pemerintah. Dan hari ini kami KPU Kabupaten Sragen menindaklanjuti untuk mensosialisasikan adanya petunjuk teknis bagaimana tindak lanjut dari pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual. Dan inilah yang harus kami lakukan. Dan terima kasih sekaligus pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu partai politik, undangan KPU kepada panjenengan tidak ada istilah longgar dan mendadak. Sekali lagi kami sampaikan di awal, karena apa ya? Kami harus mengikuti terus. Provinsi harus mengikuti KPU RI, kami harus mengikuti KPU
provinsi yang notabene perpanjangan tangan dari KPU Republik Indonesia. Dan itu pernah berkali-kali kami alami di Sragen ini. Suatu hari rencana mau mengadakan pelantikan PPS ya Mas ya. Pelantikan PPS. Gedung sudah kita sewa, seluruh konsumsi sudah kita siapkan, jas saya sudah saya laundry. Ya, seluruh kawan-kawan sudah menyiapkan diri pakai pakaian yang ya pakaian kebanggaan mereka ya. Jadi PPK, jadi PPS juga jadi suatu kebanggaan. Tapi apa boleh buat, seluruh sudah kita DP, ternyata ada perintah sekitar jam 4 sore, ternyata karena sesuatu hal pelantikan itu harus ditunda. Ya, itulah karena di pusat sana juga ada sesuatu hal yang barangkali A sampai Z-nya tidak bisa dialaskan kepada kami-kami yang ada tingkat di daerah. Untuk itu saya pada kesempatan ini menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu di partai politik, sama dengan kami, sekali lagi tidak ada undangan waktunya istilahnya wah KPU ngekei undangan kok longgar men wis telung dino ya, atau barangkali sore koordinasi, pagi ini kami bersurat kepada partai politik. Sekali lagi itulah perjalanan yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Dan hari ini karena ini adalah bidang teknis penyelenggaraan, narasumber yang akan menyampaikan sosialisasi nanti adalah Mas Muhsin SPDI. Selebihnya nanti monggo dengan adanya sosialisasi ini kepada partai politik, kepada Bawaslu, nanti akan kami berikan waktu secukupnya untuk berdiskusi, dan tak terkecuali nanti yang akan menjawab bukan hanya divisi kami, mungkin juga komisioner kami berlima. Hari ini alhamdulillah lengkap, tak terkecuali nanti terakhir kita mintakan sesuatu yang penting juga dari sisi pengawasan pemilu, dari sisi pengawasan pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi di kabupaten seperti apa, verifikasi faktual di tingkat kabupaten seperti apa, dari sisi pengawasan nanti Ketua Bawaslu yang akan menyampaikan juga pada kesempatan ini. Untuk itulah mari kegiatan pada siang ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya kepada pertemuan siang ini sehingga memberikan manfaat untuk kita bersama. Sebelum waktu saya sampaikan kepada Mas Muhsin, monggo Bapak Ibu sekali lagi, gedung KPU ini milik negara, milik kita, anggaran APBN, kursi yang kita duduki, meja yang kita pakai, termasuk maaf, snack, air ini seluruhnya adalah anggaran nasional. Kami tidak bisa melebihkan dan tidak bisa mengurangkan. Monggo sambil menyimak paparan dari Mas Muhsin untuk bisa dirahapi. Terakhir kita pastikan dari Partai Kebangkitan Bangsa Mas Nur PKB, kemudian dari Gerindra hari ini izin masih ada rakor di Jakarta. Terima kasih sudah memberikan tahu melalui izinnya. Kemudian PDIP, terima kasih Mas. Kemudian dari Golkar Mas Sugianto, terima kasih. Kemudian dari Nasdem, selamat datang Mbak, monggo. Dari Partai Garuda, belum kelihatan ada. Partai Berkarya, kemudian dari PKS Mas Tukianto, terima kasih. Dari Perindo Pak Alexandro, terima kasih. Dari P3 belum hadir. Dari PSI Mbak Asih, terima kasih. Dari PAN Mas Bayu, terima kasih. Dari Hanura Mas Anton, Giswun. Dari Demokrat Mas Klik. Dari PBB, dari PKP, terima kasih.
Dari Partai Umat, terima kasih. Dari Partai Gelora, matur nuwun. Kemudian Partai Buruh hari ini izin ada rakor di Jakarta juga. Dari PKN Mas Eksan, nggih. Dari PKR Mas Afton. Terima kasih. Dari Partai Masumi belum hadir. Monggo Pak Musin, dan mohon maaf Bapak Ibu, hari ini suara saya serak. Tadi pagi itu olahraga perlombaan, saya ikut berteriak-teriak ternyata bisa serak. Alhamdulillah saya pingpong hari ini kalah. Matur nuwun. Monggo Mas Musin, selebihnya kita serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Mas Budi. Yang kami hormati seluruh undangan, yaitu partai politik yang berbadan hukum ya, partai politik yang ada di Kabupaten Sragen, semuanya tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sragen dan pegawai KPU Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di acara tahapan di acara koordinasi sosialisasi pedoman teknis, yaitu KPT, keputusan KPU Kabupaten KPU Republik Indonesia nomor 259, yaitu pedoman teknis bagi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Itu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, bahwa informasi hari ini hari Jumat ya, hari ini tanggal 12 Agustus, ini masih proses pendaftaran di KPU RI, dan dijadwalkan hari ini ada beberapa partai politik yang berencana mendaftarkan, yaitu ada Partai Berkarya yang tadi pagi, terus Partai Buruh pada saat ini mungkin, terus Partai Persindo ya, Persindo juga dijadwalkan, Partai Republik, Partai Umat juga hari ini ya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu. Dari beberapa partai ini hanya Partai Berkarya dan Partai Umat yang ada di Kabupaten Sragen. Sebelum memasuki materi, Bapak Ibu semua mohon bisa mengunduh atau mendownload materi yang sudah kami tulis di slide, atau bisa langsung scan. Di situ ada keputusan nomor 259 dan materi yang kita sajikan pada siang hari ini. Bisa di-download dan nanti bisa di-share ke teman-teman partai atau teman-teman pengurus partai tingkat Kabupaten Sragen. Ini agak kecil-kecil, nggak apa-apa ya. Tahapan hari ini masih tahapan pendaftaran. Jadi hari ini masih tahapan pendaftaran dan berakhir nanti sampai 14 Agustus jam
11 lebihnya 59 waktu Indonesia Barat. Terus tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi yang sudah dimulai oleh KPU RI dari tanggal 2 Agustus kemarin. Dan untuk verifikasi di tingkat kabupaten kota itu dijadwalkan tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus. Diperkirakan 14 hari. Nah, di sela-sela itu nanti kita jelaskan lebih detailnya di slide berikutnya ya. Ada tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh partai politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak belum verifikasi administrasi. Itu ada 8 hari ya prosesnya. Selanjutnya KPU Kabupaten menerima hasil tindak lanjut itu sama mulai 19 sampai 26 Agustus. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap tindak lanjut tersebut, surat pernyataan, dugaan keanggotaan ganda, dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat. Itu dilaksanakan hanya 2 hari, yaitu tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus. Selanjutnya KPU Kabupaten Sragen menyampaikan hasil verifikasi administrasi yaitu berupa berita acara itu kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, itu nanti dijadwalkan tanggal 30 sampai 31 Agustus, 20 hari. Selanjutnya KPU Provinsi nanti merekap hasil verifikasi administrasi itu tanggal 1 September, 1 hari, terus selanjutnya disampaikan kepada KPU RI. Selanjutnya KPU RI merekap ya hasil verifikasi dari tingkat provinsi itu tanggal 12 sampai 13 September, 2 hari. Nah, selanjutnya ada masa perbaikan dari penyampaian dokumen. Jadi setelah disampaikan, jadi nanti KPU RI akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi dari KPU RI kepada partai politik dan Bawaslu RI. Itu tanggal 14 September. Selanjutnya partai politik itu ada masa perbaikan dan menyampaikan dokumen persyaratan oleh partai politik. Masa perbaikan untuk memperbaiki yang belum memenuhi syarat tadi itu tanggal 15 September sampai 28 September. Itu nanti 14 hari. Selanjutnya KPU Kabupaten Kota, KPU RI, terus KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Untuk di KPU Kabupaten Kota, itu nanti tanggal 5 sampai 6 ya, Oktober. Terhadap, ini hanya surat pernyataan ya, jadi klarifikasi tadi ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya nanti pengumuman hasil verifikasi administrasi oleh KPU itu tanggal 14 Oktober. Nah, setelah itu nanti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Untuk di kabupaten kota itu nanti tanggal 15 sampai 4 November. Ada 21 hari.
Jadi di kabupaten kota nanti ada verifikasi kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota dan keanggotaan itu selama 21 hari. Selanjutnya ada masa perbaikan lagi. Setelah dilakukan verifikasi faktual, itu nanti direkap, terus diberikan kepada partai politik lagi yang belum memenuhi syarat. Itu ada masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Itu masanya tanggal 10 November sampai 23 November. Ada masa untuk memperbaiki kekurangan atau yang belum memenuhi syarat, itu sekitar 14 hari. Selanjutnya KPU RI dan KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual perbaikan dari hasil yang diberikan tadi. Untuk di Kabupaten Kota itu nanti 24 November sampai 7 Desember ada masanya untuk memverifikasi faktual selama 14 hari ya. Selanjutnya direkap hasil verifikasi faktual tersebut. Lah nanti KPU RI menetapkan hasil verifikasi faktual perbaikan penetapan partai politik peserta pemilu tanggal 14 hari, dilanjutkan pengundian nomor urut, penetapan nomor urut itu tanggal 14 Desember dan langsung diumumkan tanggal 14 Desember. Ini tahapan-tahapan selama proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, baik di tingkat RI, provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Bapak Ibu semua yang kami hormati, untuk kegiatan hari ini kami ingin menyampaikan pedoman teknis, yaitu bagi partai politik di tingkat kabupaten kota apa saja yang perlu dipersiapkan pada tahapan-tahapan. Jadi biar memahami, jadi ada proses verifikasi, perbaikan dan yang lainnya gitu ya. Jadi tujuan maksudnya adalah untuk memberikan panduan dan pedoman yang tepat bagi partai politik peserta pemilu dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Bahasan ini itu nanti ada pendaftaran yang sudah beberapa hari ini dilaksanakan, selanjutnya ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, terus penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu. Bapak Ibu semua, kita bahas satu persatu nggih. Ini tidak lama, sedikit, nanti kita lebih banyak diskusi saja karena kemungkinan Bapak Ibu semua sudah membawa pertanyaan-pertanyaan yang ada di partai Bapak masing-masing, mungkin ada juga dari masyarakat yang mungkin menanyakan ingin apa, ada pertanyaan dari partai politik terkait masyarakat yang sudah masuk ke dalam sipol, apakah bisa dirubah atau dihapus gitu ya. Dalam pendaftaran ini ada yang pertama adalah persiapan pendaftaran. Walaupun ini ada di KPU RI, Bapak Ibu juga mempersiapkan. Jadi di tingkat kabupaten kita ulangi lagi ya, karena biar lebih memahami juga ada persiapan pendaftaran. Jadi sebelum mendaftarkan, maka partai politik itu harus mempersiapkan pendaftarannya. Itu langsung daftar di Sipol KPU, nanti mengisi data dan mengunggahnya dokumen persyaratan ke dalam Sipol. Setelah Sipolnya nanti 100%, jadi semua persyaratan dokumennya sudah diupload, sudah 100% syarat keseluruhan, itu baru bisa mendaftarkan untuk agar diterima pendaftarannya gitu ya. Terus selanjutnya tadi kan persiapan pendaftaran, selanjutnya pendaftaran yang sudah dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir tanggal 14 Agustus. Nanti
di hari terakhir itu sampai jam 11.23 ya, 23 lebihnya 59 ya. Apa yang dibawa untuk mendaftarkan ini semua ada di tingkat pusat nggih, DPP nggih. Jadi DPP itu bisa mendaftarkan partainya dengan membawa 3 dokumen nggih. Yang pertama surat pendaftaran, yang kedua surat pernyataan, dan yang ketiga adalah rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota partai politik yang diunduh dari Sipol. Itu ada 3 dokumen. Selanjutnya DPP bisa mendaftarkan di KPU RI. Mekanisme pendaftarannya, jadi parpol menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPU RI terkait informasi kedatangan. Kayak hari ini ada beberapa partai yang mendaftarkan itu informasi. Selanjutnya pendaftaran dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat yang sah. Lah, monggo selamat datang. Yang perlu diketahui bahwa ini dalam Juknis, ini halaman mekanisme pendaftaran, data dan dokumen parpol yang diterima pendaftarannya, maksudnya diterima pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap ya. Jadi dinyatakan lengkap dan benar, itu nanti tidak dapat dilakukan perubahan kecuali ya. Perubahan tersebut disebabkan terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan kematian atau surat keterangan. Jadi tidak bisa dirubah ya selama masa verifikasi berakhir. Jadi sampai penetapan itu belum bisa dirubah. Kecuali nanti proses-proses ya. Terus surat kematian atau surat keterangan disampaikan kepada KPU dengan menggunakan surat penyampaian perubahan kepengurusan. Selanjutnya, setelah tadi pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini sudah dimulai oleh KPU RI mulai tanggal 2 Agustus kemarin. Dan nanti verifikasi administrasi itu nanti di kabupaten kota itu dimulai tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus. Ada 14 hari. Nah, dari temuan-temuan tersebut, partai politik nanti hasil verifikasi itu nanti partai politik itu ada masa menindaklanjuti ya hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Dari di masa verifikasi tersebut nanti akan disampaikan yang berpotensi tidak atau belum memenuhi syarat. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Jadi nanti partai politik menyampaikan surat pernyataan anggota partai politik yang berstatus dalam profesi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari profesi tersebut. Seumpama dipotensi sebagai PNS, Polri, atau perangkat desa atau yang lainnya yang menurut undang-undang dilarang. Nah itu nanti Bapak Ibu akan menyampaikan surat pernyataan dari temuan tersebut. Diharapkan menyampaikan tersebut. Terus yang kedua, menyampaikan surat pernyataan status usia. Seumpama ditemukan usianya di bawah 17 tahun. Atau dengan bukti nikah ya, dilampiri dengan bukti nikah. Perkawinan yang dilampiri dengan bukti nikah. Terus yang ketiga, menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota partai politik. Ini seumpama ganda tadi ya, seumpama ganda antar partai, maka Bapak Ibu
ada anggotanya termasuk ganda di beberapa partai, Bapak Ibu harus menyampaikan surat pernyataan. Mati, sorry. Monggo, santai mawon, sambil dirahapi, sambil memperhatikan, insya Allah apa saja yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten kota bisa memahami, jadi saling-saling memahami. Bapak Ibu juga siap menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan, dan KPU juga siap melayani partai politik tersebut. Sambil menunggu komputernya hidup, baterainya habis. Ya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, itu tadi hasil ya. Jadi KPU Kabupaten melaksanakan verifikasi. Nah, temuan-temuan tadi yang dipotensi belum memenuhi syarat atau ganda tadi disampaikan kepada partai politik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan surat pernyataan yang belum memenuhi syarat tersebut. Gitu ya. Malah gak kena ya, Bu. Loro malah. Oh, di sana malah loro. Monggo sambil dirahapi, santai mawon. Lanjut ya. Tadi sampai tindak lanjut partai politik. Jadi setelah diverifikasi administrasi, KPU partai politik harus menindaklanjuti ini bagi yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Nah, surat pernyataan tersebut disampaikan kepada KPU melalui Sipol. Jadi tidak perlu datang ke KPU Kabupaten Kota, hanya diupload di Sipol paling lambat ya, terakhir paling lambat itu 3 hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir. Kalau tadi di kabupaten itu kan terakhir tanggal 29, berarti tanggal 26, 3 hari sebelumnya harus sudah dikirim lewat Sipol. Jadi surat pernyataan tersebut di-scan, dikirim ke Sipol saja, tidak perlu disampaikan kepada kabupaten. Hard copy-nya maksudnya langsung lewat Sipol saja gitu ya. Kalau prosesnya Bapak Ibu Sipolnya yang memegang DPP atau DPW, ya mungkin nanti prosesnya sesuai dengan partainya masing-masing ya. Kan ada partai politik yang tidak sampai sekarang belum tahu Sipol, jadi kirim berkas langsung ke DPP atau DPW. Ada juga partai politik yang di kabupaten itu tahu, jadi sudah diberi akun Sipol, itu sesuai partainya masing-masing. Terus selanjutnya verifikasi administrasi, klarifikasi partai politik. Ya, maksudnya apabila anggota partai politik
yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, setelah dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan surat pernyataan, maka partai politik melakukan klarifikasi dengan ketentuan. Jadi setelah tadi Bapak Ibu kan menyampaikan surat pernyataan dalam sipol, setelah kami cek, ternyata seumpama ganda antar partai tadi, dua-duanya bisa mengirimkan surat pernyataan semua. Nah itu maka apa yang dilakukan partai politik? Yang pertama, partai politik menghadirkan anggota partai politik yang dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Nah ini ada masanya, jadi seumpama tadi sudah memberikan surat pernyataan keanggotaan ganda tadi ya, nah ternyata dua-duanya partai ini bisa menghadirkan surat pernyataan semua, maka harus bisa menghadirkan orang tersebut kepada KPU. Jadi menghadirkan anggota tersebut ke kantor KPU Kabupaten Kota. Tahapannya nanti bisa disimak di tahapan tadi ya. Kapan untuk bisa menyampaikan anggota tersebut. Terus yang kedua, anggota partai politik dimaksud mengisi daftar hadir pada saat pelaksanaan klarifikasi secara langsung. Dan terus yang ketiga, anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya wajib menunjukkan KTP, KTA dan KTPL atau KK kepada KPU Kabupaten Kota untuk diperiksa kesesuaian dengan data yang ada dalam sipol. Ini proses klarifikasi kepada partai politik. Terus selanjutnya ada penyampaian dokumen persyaratan perbaikan. Jadi partai politik, calon peserta pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Yang pertama, jadi ada masa perbaikan tadi, Bapak Ibu, seumpama yang diberikan keanggotaannya hanya 1.000, lebihnya sedikit ya, lebihnya kan sedikit, mungkin 1.004, ternyata yang tidak memenuhi syarat ada 20, maka harus memperbaiki dan menambah itu di masa perbaikan ini. Menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui sipol, sama prosesnya ada sebelum pendaftaran, pada saat persiapan pendaftaran ya, diupload dalam sipol. Terus menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota partai politik peserta pemilu kepada KPU menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran 19. Ini tugasnya KPU RI ya, jadi KPU Kabupaten itu hanya menyiapkan kekurangan. Seumpama mungkin diperintah DPP atau tingkat pusatnya untuk melengkapi atau kekurangan-kekurangan tersebut. Ini prosesnya sama dengan proses pendaftaran, jadi formulir ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan dan dicetak dari sipol, sama persis pada saat pendaftaran. Jadi kekurangan-kekurangan tersebut nanti disampaikan kepada pada saat tahapan perbaikan itu sama, jadi harus dicetak dari sipol. Menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat pusat yang sah atau dapat dilakukan oleh petugas penghubung tingkat pusat. Ini ada kelonggaran, bisa langsung penghubung tingkat pusat. Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dimulai 1 hari setelah menerima rekapitulasi hasil rekapitulasi administrasi dengan waktu penyampaian mulai jam 8 sampai jam 4 sore, kecuali hari terakhir sampai dengan pukul 11.59. Ini tahapannya ada di atas tadi ya. Terus yang keenam, pengurus partai politik tingkat pusat atau petugas penghubung tingkat pusat menunggu proses pemeriksaan untuk
kelengkapan dokumen dimaksud sampai dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan menetapkan status penyampaian dokumen. Jadi langsung di statusnya disampaikan pada saat itu juga. Itu tadi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. Sampai saat ini bisa mengikuti nggih? Jadi apa yang dilaksanakan partai politik tingkat kabupaten ngonten niku wau. Nah, selanjutnya verifikasi faktual. Yang pertama persiapan pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi partai politik calon pemilu yang mengikuti tahapan verifikasi faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut. Jadi ini tugasnya KPU RI, nanti partai politik masukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel, prosesnya ada di KPU RI, terus nomornya nanti diproses pakai sipol juga, lah nanti di tingkat kabupaten kota itu sudah menerima by name yang akan diverifikasi faktual. Nah, pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan ini ada di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Jadi kepengurusannya ketiga-tiganya diverifikasi masing-masing KPU. Nah, ini yang kita ambil adalah pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengunduh keputusan 259 yang tadi itu ada pelaksanaan di RI, di provinsi, dan ini langsung saya sampaikan di tingkat KPU kabupaten kota. Yang pertama, petugas penghubung tingkat KPU kabupaten kota, ini sebelum verifikasi ya, penghubung berkoordinasi dengan KPU kabupaten kota atau verifikator. Jadi nanti dimungkinkan KPU kabupaten membentuk verifikator, tidak semua KPU, jadi ada verifikator faktual untuk waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan di kantor tetap partai politik tingkat kabupaten kota. Monggo nanti bisa koordinasi dengan verifikator atau KPU proses sebelum verifikasi faktual kepengurusan. Terus partai politik tingkat kabupaten kota menghadirkan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain pada waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan oleh KPU kabupaten kota. Kalau tadi waktunya sudah disepakati, maka menghadirkan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. Terus yang ketiga, pengurus partai politik tingkat kabupaten kota harus menunjukkan KTA, dan KTPL atau KK kepada KPU kabupaten pada waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan. Yang keempat, partai politik menyatakan penggunaan kartu tetap sampai tahapan terakhir pemilu. Jadi menyatakan ya, jadi pernyataan pengurus menyatakan bahwa kantor yang dipakai adalah sampai berakhirnya pemilu. Terus selanjutnya yang kelima, dalam hal pengurus partai politik tingkat kabupaten kota tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan, petugas penghubung berkoordinasi dengan KPU kabupaten kota untuk waktu dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dengan menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika, bisa video call atau lewat Zoom ya, contohnya Zoom. Yang keenam, pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan dengan ketentuan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota menyiapkan KTA, KTP, dan KK pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan. Terus pengurus partai politik tingkat kabupaten kota
bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Kabupaten Kota pada saat pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan melalui panggilan video atau contoh Zoom tadi. Jadi nanti verifikator akan merekam seumpama ada pengurus yang tidak bisa hadir di saat verifikasi faktual tersebut. Lanjut ya. Yang selanjutnya dalam verifikasi faktual itu nanti pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan. Kalau tadi kan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota, ini sekarang adalah keanggotaan yang 1000 atau 1/1000 tersebut. Sampling tadi ya, sampel. Yang pertama apabila anggota partai politik, lah gini, sebelum jadi kan verifikasi faktual kami atau verifikator nanti akan melaksanakan 3 tahap ya. Jadi tahap yang pertama mendatangi langsung anggota yang diambil sampel tersebut. Jadi dari BAINIM itu KPU Kabupaten yang pertama harus mendatangi. Nah, setelah didatangi ternyata ada yang tidak ketemu atau tidak ditemukan, itu baru ini yang pertama ini, apabila anggota partai politik dimaksud tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, maka akan dihadirkan langsung anggota partai politik di kantor tetap partai politik tingkat kabupaten kota. Monggo Bapak Ibu, seumpama tadi contoh kemarin, contohnya seumpama Bapak Ibu mengirimkan sekitar 1.300 anggota, lah sampelnya kira-kira itu sekitar 300 orang. Nah, 300 orang nanti kami datangi. Setelah didatangi ternyata ada 100, seumpama aja ya, 100 yang tidak ketemu, lah 100 orang itu baru dipanggil di kantor Bapak Ibu semua. Nah, itu koordinasi dengan KPU. Terus yang kedua, apabila setelah dikumpulkan itu juga masih tidak ketemu, ya ini yang kedua ini ya, menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika apabila tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik pada waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan. Terus yang ketiga, pelaksanaan verifikasi faktual menggunakan sarana teknologi informasi dengan menyiapkan KTP, KTA, dan KTP atau KK, serta bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Kabupaten Kota. Prosesnya sama ya, jadi tadi kepengurusan, yang sekarang adalah keanggotaan. Bisa yang pertama door to door, kalau belum bisa nanti dikumpulkan di kantornya partai masing-masing. Kalau sampai dikumpulkan tidak bisa, bisa lewat video call tadi. Selanjutnya, verifikasi faktual selanjutnya adalah penyampaian dokumen persyaratan perbaikan. Jadi setelah kami verifikasi, ternyata ada kekurangan, maka bisa diperbaiki di masa perbaikan verifikasi faktual. Jadi partai politik calon peserta pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan atau mengganti dokumen persyaratan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual. Ya, dengan ketentuan yang pertama menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan melalui SIPOL. Jadi tidak menyampaikan ke KPU. Jadi seumpama kekurangan, dari kekurangan tersebut hanya disampaikan ke siapan pendaftaran ya. Terus dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan, terus menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui SIPOL paling sedikit sejumlah kekurangan. Jadi ini hanya seumpama syaratnya kan 1000, setelah diverifikasi masih kekurangan dari sampel terjadi setelah didata dengan rumus yang ada di PKPU 4,
itu masih kurang, maka kekurangan tersebut harus dilengkapi. Sejumlah kekurangan tersebut. Dan itu sama hanya diupload di dalam Sipol, KTP dan KTA-nya. Menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah, seumpama jumlah kepengurusan dinyatakan ada yang belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, maka diperbaiki di masa perbaikan ini. Yang kelima, formulir ditandatangani oleh, ini sama prosesnya, ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, terus nanti menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan juga pengurus partai politik tingkat pusat. Jadi Bapak Ibu hanya melakukan kekurangan-kekurangan tersebut apabila DPP Bapak Ibu menyuruh ini kekurangan Sragen sakmene, silakan digenepi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan nanti setelah itu DPP-nya masing-masing akan menyerahkan kekurangan tersebut. Jadi tidak ada penyerahan di tingkat KPU Kabupaten Kota, hanya lewat Sipol saja. Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan dimulai 1 hari setelah menerima rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Terus nanti langsung ditunggu, dicek bareng-bareng. Lah dari hasil tersebut nanti akan di kelengkapan dokumennya langsung diperiksa bersama dengan tim KPU RI dan pengurus atau LO tingkat DPP masing-masing. Itu tadi proses verifikasi faktual, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, setelah itu nanti KPU merekap, terus menetapkan partai politik peserta pemilu dan menetapkan pengundian nomor urut. Teknisnya pengundian nomor urut ada di Juknis, bisa dibaca. Itu tanggal 14 Desember tahun 2022 ini. Penetapan langsung diundi, langsung diumumkan. Terima kasih. Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai. Jadi tahapannya itu tadi ya, ada persiapan pendaftaran, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual perbaikan, selanjutnya penetapan dan pengundian nomor urut. Itu Bapak Ibu semua yang kami hormati, beberapa tahapan di proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Monggo bisa didiskusikan, mungkin ada kendala-kendala selama ini di KPU Kabupaten Kota terkait beberapa hari ini atau terkait beberapa upload Sipol atau terkait dengan kendala lainnya, bisa didiskusikan di kesempatan hari ini. Saya kira itu dari saya dulu, saya kembalikan kepada Pak Ketua KPU. Terima kasih Mas Muhsin. Sebelum Bapak dan Ibu dari Parpol bertanya, ya, kan juga perlu saya sampling juga. Apa yang disampaikan itu nyambung apa tidak. Saya sampling 3 pertanyaan Bapak Ibu nyun ngapunten. Pendaftaran Parpol terakhir tanggal 14 Agustus. Pertanyaan kedua, mungkinkah pada tanggal 14 Agustus itu secara administrasi, secara faktual masih ada partai yang masih ada kekurangan-kekurangan tertentu? Mungkin ya, mungkin. Adakah masa untuk perbaikan? Ada. Pertanyaan terakhir, jika ada partai politik atau calon partai politik tanggal 14 tidak mendaftar, mulai tanggal 16 Agustus, mulai tanggal 15 Agustus, bolehkah ada partai politik yang nyusul mendaftarkan diri? Tidak boleh. Artinya
tertutup terakhir mendaftarkan diri adalah tanggal 14 Agustus. Maaf, perkoro ada syarat-syarat tertentu yang tadi disebutkan Mas Musin ternyata belum sempurna. Oh, ternyata masih ada masa perbaikan. Itulah enaknya pemilu saat ini. Langsung waktu saya kembalikan, saya berikan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi hari ini. Monggo tidak saya tunjuk dari partai per partai, kita awali saja dari blok kanan saya dulu. Monggo. Barangkali ada, kita persilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua KPUD Kabupaten Sragen beserta jajarannya, pada yang terhormat teman-teman ketua partai politik di Kabupaten Sragen. Di sini kami akan menanyakan tentang, karena ke depan itu ada verifikasi untuk partai politik, itu ada dua. Yang pertama adalah ada yang diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian ada partai politik yang hanya diverifikasi administrasi. Di sini kami hanya akan menanyakan verifikasi administrasi, yang mana untuk klarifikasi. Di sini disampaikan bahwa apabila anggota partai politik belum dapat dipastikan keanggotaannya setelah dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan surat pernyataan, maka partai politik melakukan klarifikasi dengan ketentuan. Yang kedua yaitu yang pertama, partai politik menghadirkan anggota partai politik dimaksud ke kantor KPUD Kabupaten, dilakukan klarifikasi secara langsung. Kemudian anggota partai politik dimaksud mengisi daftar hadir dan seterusnya. Ini yang kami tanyakan adalah untuk pemberitahuan dan pelaksanaannya ada jeda waktu berapa hari, karena di sini pelaksanaannya tanggal 5 dan 6, hanya 2 hari. Nah, pemberitahuannya kepada partai politik itu berapa hari? Itu saya rasa kalau hanya 2 hari itu kita susah menghubunginya. Misalnya yang diverifikasi di Miri sana, kita juga susah kalau hanya 2 hari. Mohon ini dicermati pertanyaannya, karena 2 kali saya mengajukan pertanyaan, jawabannya terlalu panjang dan saya tidak fokus pada jawaban. Ini tolong dijawab dengan pertanyaan, karena kami semua di sini adalah rodok telat mikir, Pak. Jadi nerajan jawabannya plek ora iso nampa, Pak. Kalau kemarin-kemarin apa yang saya tanyakan dengan jawaban itu lain, sehingga kami tidak bisa mencernakan. Tapi karena kami bisa menangkap, kami tidak melakukan pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk utara kita beri 3 dulu, biar nanti dijawab, dan nanti setelah itu selasan kita beri 3. Jika masih ada nanti kita lanjutkan. Setelah PDIP, monggo PKP. Terima kasih. Ini langsung saja. Monggo Pak. Ya, jadi saya hanya ingin tahu untuk mempersiapkan kepengurusan terutama KSB itu kira-kira tanggal berapa, bulan apa? Hanya itu yang saya pertanyakan. KSB Pak. KSB ya, KSB Kabupaten. Karuanlah nyiapke itu. Kalau sudah, kita berikan kesempatan kepada blok di kiri saya. Monggo Bapak Ibu yang ada di blok kiri aula. Mboten enten. Langsung monggo Mas Musin, pertanyaan dari PDIP dan PKP untuk bisa dijawab. Bapak Ibu, Pak Supriyanto dari PDIP. Maaf tadi lupa ya menyampaikan. Jadi sebelum saya menjawab ya,
ada 3 kategori partai politik ya. Jadi ada 3 kategori partai politik. Yang pertama, partai politik yang lolos PT. Itu hanya verifikasi administrasi. Jadi setelah verifikasi administrasi selesai, memenuhi syarat, maka selesai. Tidak perlu lanjut di verifikasi faktual. Itu ada 9 partai politik. Ada 9 partai politik. Terus kategori yang kedua, itu partai politik yang tidak memenuhi ambang batas PT tersebut. Ada 7 partai politik. Itu tetap diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi kedua-duanya sama. Ada 7 partai yang melaksanakan. Nah, yang ketiga adalah partai politik baru. Baru mendaftarkan, yaitu sama. Jadi semua nanti ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Terus yang ditanyakan Pak Supri tadi, tahapan untuk klarifikasi berapa hari gitu nggih. Kita cermati sama-sama saja karena ya ini adalah keputusan. Nggih, kita lihat tuh. Nggih. Nggih. Nggih, kita buka dulu. Saya juga belum sampai segitu karena ini adalah yang membuat KPU RI. Kita nanti kita melaksanakan perintah KPU RI. Jadi apa yang kita laksanakan adalah semua dari perintah KPU RI gitu nggih. Intinya gitu. Nah, di sini tanggal 16 sampai 29 itu adalah proses verifikasi di KPU Kabupaten Kota. Nah, di Sipol itu sebenarnya kemungkinan dari sekarang pun sudah mengetahui potensi yang pertama ganda, yang kedua yang belum memenuhi syarat, seumpama masih PNS atau TNI atau belum umur, itu sebenarnya sudah bisa dilihat di dalam Sipol. Dan DPP itu bisa merekap kemungkinan yang berpotensi-potensi tersebut bisa disampaikan, bisa disiapkan gitu guys. Sebenarnya kan di situ. Seumpama Bapak Ibu ada yang sudah melihat Sipolnya, itu ada di pemeriksaan. Jadi ada penginputan anggota, di akhir itu ada pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini ada potensi ganda tadi, ada potensi tidak memenuhi syarat gitu. Nah, terus tanggal 19 sampai 26 ini adalah tindak lanjut verifikasi administrasi ganda. Ini yang diduga ganda ada waktu 8 hari untuk memperbaiki, memberikan surat pernyataan yang seumpama ganda menyatakan bahwa saya sebagai partai ini, menyatakan itu ada formatnya di PKPU 4, ada formulirnya, bermeterai 10.000 satu orang. Contohnya itu, terus KPU Kabupaten menerima hasil tindak lanjut itu nanti sekitar tanggal 19 sampai 26, 8 hari juga, itu semuanya lewatnya Sipol. Jadi kita mengikuti KPU RI, jenengan juga bersama DPP, jenengan menyampaikan surat pernyataan diupload ke Sipol, nanti disampaikan ke DPP, pokoknya langsung ke Sipol. Kalau di situ kan nanti KPU RI sudah melihat, ini sudah ada pernyataan berarti bisa memenuhi syarat, kemungkinan kan gitu. Nah, ternyata setelah yang ganda ada 2 atau 3 ganda, dua-duanya ada yang pernyataan semua, itulah tadi yang harus dihadirkan, yang harus diklarifikasi kayak gitu ya. Jadi yang diklarifikasi itu seumpama tidak bisa, surat pernyataan itu tidak bisa menyatakan memenuhi syarat atau tidak anggota tersebut. Jadi dari dua anggota ini semua ada surat pernyataan dan bermeterai 10.000 semua. Gitu.
Lah, itu. Jadi semua prosesnya disipol semua. Oke. Jadi Bapak Ibu hanya seumpama disuruh DPP orang ini ganda. Lah maka disuruh meminta surat pernyataan di-scan dimasukkan ke sipol, diupload. Nah, nanti KPU kan ngecek langsung. Oh ini ada surat pernyataan. Loh, ternyata ganda dengan ini juga punya pernyataan juga. Lah ini baru dua-duanya ini dari partai A dan B ini harus dihadirkan ke sini semua. Untuk klarifikasi, jenengan milih sing dimilih iki nah ternyata milih dua-duanya kan begitu klarifikasi tersebut nanti kami membuat surat pernyataan bahwa dia memilih ini gitu ya. Jadi tahapan di sini monggo ini tahapan ini sudah disusun oleh KPU RI bisa dipahami prosesnya semua disipol. Jadi kalau jenengan dapat instruksi untuk melengkapi surat pernyataan, silahkan dilengkapi. Biar bisa memenuhi syarat kekurangan tersebut. Jadi kalau tidak ada ganda semuanya itu ya mungkin tidak ada klarifikasi gitu. Itu yang dari Pak Supriyanto. Terus selanjutnya Pak Siman. Karena PKP termasuk partai politik yang diverifikasi faktual nggih. Kalau PDI seumpama nggih contoh dalam verifikasi administrasi selesai maka berhenti. Nggih, wis gak perlu verifikasi faktual. Tapi partai yang tidak memenuhi ambang batas maka dilanjut verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu ada keanggotaan, ada pengurus. Lah, pengurus itu nanti ada 3 tipe tadi. Yang pertama kami akan mendatangi sampling tadi. Nah, setelah kami datangi, ternyata masih tidak ditemukan, ini baru nanti kami koordinasi. Ini Pak, nama-nama yang tidak ditemukan. Silakan nanti dikumpulkan di kantor Bapak. Wonten nggih. Jadi nama-nama ini kami berikan kepada partai politik, nah nanti partai politik bisa mengumpulkan. Nanti koordinasi kapan waktunya kita sepakati. Disepakati sesuai tahapan yang ada, disepakati bisa dikumpulkan kapan, nanti kami KPU datang dan jenengan juga mendatangkan anggota tersebut. Untuk diverifikasi faktual yang dikumpulkan. Nah, terus yang ketiga, seumpama dikumpulkan pun ternyata masih ada yang tidak ketemu, baru jenengan siap-siap nomor teleponin di video call. Jadi nanti bisa disaksikan langsung di video call pada saat itu juga, ngonten. Direkam, ngonten nggih. Oh nggih, kita lihat nggih. Kita lihat yang mriki nggih. Verifikasi faktual. Nggih. Untuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten kota itu kan 15 sampai 4 November. Ada 21 hari. 21 hari. Nggih. So November, tapi ya, lah itu prosesnya kayak gitu tadi ya, ada 3 cara tadi. Jadi kami yang pertama tetap mendatangi dulu, instruksinya gitu, tetap didatangi baru dikumpulkan. Jadi tidak bisa langsung wong 300 dikumpulkan di partai, nggak bisa. Tetap kami datangi dulu, baru yang tidak bisa kami temui, kami informasikan untuk bisa dihadirkan di kantor partai politik. Itu nggih. Saya sekira bisa diterima nggih, jelas nggih. 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 Monggo. Ada lagi pertanyaan? Nggih, nah. Terima kasih, selamat siang.
Ini tentang verifikasi administrasi. Yang poin A, butir 3. Menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota partai politik untuk anggota yang ganda antar partai politik. Seperti itu. Kalau tadi penjelasan, yang dijelaskan tadi bahwa masing-masing partai politik harus menemui anggotanya atau proses administrasinya kan mungkin sudah terjadi hari-hari sebelum ini. Surat pernyataan sebagai anggota partai politik. Itu. Kenapa terjadi proses verifikasi? Menurut kami, itu juga sebagai verifikasi faktual kan? Klarifikasi administrasi kan? Iya. Bahasanya klarifikasi. Betul. Apakah itu tidak juga dinyatakan atau disebut sebagai klarifikasi faktual? Sehingga menurut kami itu double nanti. Pada saat tanggal 15 Oktober dan seterusnya verifikasi faktual, orang ini kan juga diverifikasi lagi. Walaupun ini masuk sampel apa enggak ya, seperti itu. Jadi saya ulangi ya. Jadi kan kita melaksanakan verifikasi administrasi. Kalau verifikasi administrasi kan semua parpol ya, baik lama maupun baru. Itu kan data-data itu diverifikasi. Itu lewatnya juga sipol. Kami hanya melihat sipol, kita sesuaikan dengan KTA dan KTP. Nah, ini potensi-potensi ini kan disampaikan, kan ada potensi. Lah nanti KPU RI akan menyampaikan ke DPP ya. Nah, potensi yang berstatus TNI tadi yang pertama, yang kedua umur, yang kedua ketiga ganda. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada surat pernyataan kalau ingin bisa memenuhi syarat, gitu nggih. Gitu. Nah, terus yang ketiga, ini kan tadi kan surat pernyataan sebagai parpol karena ganda. Di potensi ganda. Jadi harus melengkapi surat pernyataan bermaterai tadi karena ganda dengan partai lain. Ya, Oke. itu diganda dengan partai lain itu kan berarti ada pernyataan faktual di situ. Iya, surat Nah, pernyataan tadi. Mengapa pada saat verifikasi faktual administrasi terjadi juga verifikasi faktual? Karena seseorang dinyatakan Ini klarifikasi. Oke. Ini klarifikasi ya. Jadi bukan faktual karena ini untuk menjelaskan karena tidak ketemu surat pernyataan tersebut sudah tidak menjadi apa dari surat pernyataan tidak menjawab apakah anggota ini memenuhi syarat atau tidak karena masih bimbang karena dua-duanya ada surat pernyataan tadi maka harus dihadirkan lah memilih siten ngoten wau. Oke, jadi gini loh. Seumpama partai politik, partai politik menyerahkan keanggotaan seumpama 1.300. Nah, setelah di verifikasi administrasi itu ada potensi-potensi tadi, maka untuk bisa dilengkapi. Dan biar lolos lah. Ya mungkin seumpama sudah lebih masih kan partai politik bisa memberikan surat pernyataan juga bisa tidak memberikan. Umpama klarifikasi gak moro kan berarti tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah itu kalau mungkin dari yang diserahkan Bapak Ibu sudah banyak, seumpama yang TMS berapa tidak mengurangi batas minimal, mungkin juga
lolos verfak, vermin. Nggih. Seseorang menyatakan ganda ada beberapa kecenderungan politik, termasuk ganda antar partai politik, ya kan? Sekarang misalnya partai saya dengan partai Gelora, ternyata ada anggota yang baru, ya kan? Sama. Saya menyuruh anggota saya buat surat pernyataan. Saya tidak begitu, ya kan? Iya. Apakah hanya dengan itu perkaranya selesai? Kalau Saya bantu jawab Pak Alek. Jadi begini, mohon izin Pak Ketua. Jadi dalam tahapan vermin, kan tadi disampaikan Pak Muksin ada potensi ganda. Seperti misalkan saya contohkan, saya terdaftar di partai A dan partai B. Ini kita. Nah, syarat dukungan sama-sama minimal ini. Ngepres sewu-sewu. Kalau saya nggak lolos, berarti kan panjenengan nggak lolos vermin. Berarti nggak bisa lolos ke tahapan verifikasi faktual. Gitu. Nah, terus kemudian saya ditanya, Pak Prihantoro, panjenengan itu sebenarnya ikut partai mana? Partai A menyampaikan Pak Prihantoro ini anggota saya. Partai B juga menyampaikan Pak Prihantoro ini anggota saya juga. Kalau kita tidak melakukan klarifikasi, dua-duanya ada surat pernyataan bermaterai 10.000 tadi. Gitu. Masih dianggap ganda dong ini. Gitu. Makanya saya dihadirkan. Dihadirkan ini klarifikasi, Pak. Dihadirkan. Kalau verifikasi, kita yang menghadiri. Gitu. Nah, saya begitu dihadirkan, saya ditanyain oleh pihak KPU. Nanti kami Kabupaten Kota melakukan klarifikasi. Ditanyakan, Pak Prihantoro, sakjane jenengan itu partainya apa? Jenengan anggota partai apa? Kok dua-duanya ada surat pernyataan? Nah, di situ saya akan menjawab, saya sebenarnya anggota partai A, Bapak. Berarti otomatis keanggotaanan saya di partai B ini sudah otomatis gugur TMS. Nah, tidak memenuhi syarat. Lah syarat dukungan partai B nek podo-podo ngepresi kan kurang tadi, Pak. Nah, gitu. Jadi ada proses klarifikasi, memang seperti itu, ada proses verifikasi. Ini dua proses yang berbeda. Dan itu tahapannya juga berbeda, dijelaskan di PKPU 4. Memang ada kemungkinan yang diklarifikasi ini besok juga bisa masuk ke dalam proses verifikasi faktual. Bisa juga tidak. Nah, tergantung nanti samplingnya Kreci Morgan itu nanti membaca di situ enggak. Di Pak Prihantoro itu tadi enggak. Gitu. Jadi memang harus seperti itu, Pak, dilakukan karena itu adalah perintah undang-undang. Nah, tahapannya berbeda. Jadi proses klarifikasi ini dilaksanakan pada saat proses verifikasi administrasi. Nah, setelah proses administrasi, ada administrasi perbaikan, baru kita masuk ke tahapan verifikasi faktual. Begitu. Jadi memang ada kemungkinan 2 kali saya diklarifikasi dan diverifikasi faktual. Ada dimungkinkan itu. Bisa jadi seperti itu. Poinnya itu kan, sudah dapat Pak J, sama J. Terima kasih Pak Muksin. Karena yang tanya Pak Sandro ya contohnya ya Perindo. Nah nanti itu aja, kajengnya gamblang itu loh ya. Perindo memasukkan syarat dukungan itu adalah 1.200. Angkanya berapa saya belum tahu loh Pak. Mungkin. Ternyata ada 1 orang yang ganda. Oh ngepres. Oh kakean. Sama-sama 1.000 ya. Dua-duanya ternyata masuk 2 partai. Maka namanya klarifikasi coro wong erak di ultimatum. Klarifikasi dihadirkan ke KPU. Kowe melu rong partai. Gena-genai kowe melu Perindo apa melu karena tadi saya ngusul ya Mas Supri. Ngapunten Mas Supri ya. Baik melu Perindo apa melu PDIP.
Oh, taken gini. Dan itu disaksikan Bawaslu, Pak. Tidak hanya kita dengan partai. Gitu, Pak ya. Terus kedua, tadi Pak Sandro sempat mengatakan kalau sudah diklarifikasi, kenapa masih orang itu diverifikasi secara faktual? Ingat Bapak Ibu, ini tidak hanya Pak Sandro saja, syarat minimal 1.000, syarat minimal. Tetapi yang diverifikasi faktual tidak 1.000. Tetapi dengan rumus yang sudah kita ikuti, istilahnya Gracie Morgan itu adalah hanya sekitar 299 karena wongnya ora iso koma digenepke 300. Lah, orang yang diperebutkan dua partai ternyata ikut Perindo, secara klarifikasi iya ikut Perindo. Bisa jadi. Tetapi orang itu bisa jadi ikut 300 yang di faktual, bisa jadi tidak ikut faktual. Nah, yang membuat rumusan orang itu diverifikasi secara faktual apa tidak bukanlah parpol, bukanlah KPU kabupaten, tetapi sudah sistem sipol di KPU Republik Indonesia. Mudah-mudahan tidak tambah bingung Pak Sandro dengan penjelasan saya. Jadi dari orang itu yang diperebutkan itu walaupun sudah diverfak, sudah dihadirkan secara klarifikasi ke KPU, kemungkinan masuk sampling dan kemungkinan tidak masuk sampling. Gitu Pak ya. Ya, oke. Moga Pak Musin. Moga-moga saya nggak keliru Pak Musin. Oke. Jadi gini intinya Kak. Intinya ada beberapa tahapan. Yang pertama kan pendaftaran. Yang kedua verifikasi administrasi, yang ketiga verifikasi faktual. Pertama pendaftaran niki kan hanya menyerahkan jumlah, tidak ada pengecekan dulu. Bener bu salah, yang penting jumlahnya ono. Ini baru diterima sampai tanggal 14 Agustus. Kalau sampai tanggal 14 Agustus ini tidak bisa memenuhi batas minimal, maka tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Mandek, langsung gagal sebagai peserta pemilu. Dan sampai di sini ya jelas nggih. Jadi sampai tanggal 14 yang tidak bisa memenuhi batas minimal jumlah maka berhenti, tidak ikut di verifikasi administrasi. Di verifikasi administrasi pun sama. Batas minimalnya sama, menyerahkan 1.004, ngepres banget. Lah di verifikasi administrasi TMS-nya ada 20. Berarti kan kurang 18 orang. Nggih ya? Lah dari partai politik tidak memperbaiki data tersebut, maka kurang syarat minimalnya, maka berhenti di sini. Nah, tidak ikut lagi ke verifikasi faktual karena sampai verifikasi administrasi berhenti tidak memenuhi syarat minimal tadi. Nonton. Terus selanjutnya verifikasi faktual. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Itu klarifikasi itu mungkin yang dimungkinkan yang mepet-mepet tadi ya. Jadi kalau ternyata kekurangan batas minimal dan tidak bisa memenuhi, maka kan kurang memenuhi. Semua seragen batas minimalnya 1.000. Lah kurang 1 pun masih belum termasuk memenuhi syarat, gitu nggih. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan semua memahami dan ini kami berikan gambaran sedikit. Berapa TMS-nya, lah agar memenuhi syarat jumlahnya berapa gitu nggih. Karena ada pertanyaan. Seumpama partai A menyerahkan 1.500, kan kurang akeh, syarat minimalnya kan 1.000. Setelah diverifikasi faktual kan hanya 300 tadi ya seumpama. Lah tidak memenuhi syarat sekitar 100 kurang 100. Nah, tapi setelah dirumus oleh Sipol dari 1.500 tadi dikurangi beberapa itu kan syarat minimalnya kalau kurang maka harus mengganti kekurangan. Tapi kalau sudah syarat minimalnya sudah penuh maka ini juga sudah memenuhi syarat. Saya simulasikan di PKPU 4 halaman 169 sampai 184.
Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload PKPU 4, itu di halaman 169. Ini pertanyaannya, jika seumpama apakah harus melengkapi kekurangan, padahal syarat minimalnya sudah terpenuhi, ngoten nggih? Ini dalam lampiran 29. Contoh penghitungan. Kelihatan ya. Ini contoh pengukuran sampel ya. Seumpama syarat minimalnya 1000, penyerahannya 1352, maka setelah dirumus maka yang disampling adalah 299. Terus ini intervalnya lah. Yang perlu dipahami adalah di sini nih, penentuan status hasil verifikasi faktual. Jadi seumpama contoh syarat minimalnya 1000, terus yang diserahkan 1300, yang sampel itu 299. Setelah dilakukan verifikasi faktual dari 299 ini, yang TMS ada 25 orang. Dari 299 ini, karena di verifikasi faktual dia menyatakan bukan anggota partai, itu sejumlah 25 orang. Nah, cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ini ada rumusnya, jumlah anggota dibagi sampel kali sampel dikurangi TMS. Nah, jumlah anggotanya seumpama 1352 dibagi 299 kali 229 dikurangi 25, maka hasilnya 1238. Kalau 1238 kan ini sudah memenuhi batas minimal, Kabupaten Sragen kan 1000, maka partai tersebut memenuhi syarat. Kesimpulannya, proyeksi atas anggota yang valid dari partai politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000. Walaupun sing selawe iki gak digenepi, gak diganti gitu loh. Maksudnya gak diganti. Tetap nanti memenuhi syarat. Ini contoh nggih. Lah, kasus yang kedua, seumpama jumlahnya 1000, partai menyerahkan 1355. Tidak memenuhi syarat administrasi ada 3. Berarti kan dikurangi 3, 1352. Nah, ini rumusnya sama. Nah, dari hasil penentuan setelah dilakukan verifikasi faktual dari 29 ini, ada 82 orang tidak memenuhi syarat TMS. Setelah dirumus, maka syarat minimalnya 1000, berarti ini dirumus 981, berarti kan kurang 19 orang. Ya toh? Maka partai politik harus memenuhi ini. Jadi kesimpulannya, proyeksi atas seumpama sampai batas akhir tidak memenuhi, tidak diganti, maka proyeksi anggota yang valid dari partai politik tersebut dari minimal keanggotaan 1000 anggota tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat, berarti tidak lolos sebagai peserta pemilu. Masih kurang dari 1000. Ini di tingkat sini. Jadi kan batas minimalnya kan Provinsi Jawa Tengah 26 kabupaten kota. Seumpama Sragen tidak lolos seumpama ya, tapi dalam satu provinsi masih ada 26 minimal, maka kan di tingkat pusat tetap lolos. Nah, ini satu kabupaten kota saja. Contoh lagi, nah ini kan kekurangan tadi ya 19. Nah, maka partai politik tersebut harus menyerahkan kembali KTA dan KTPL atau KK paling sedikit sejumlah
kekurangan keanggotaan. Yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat. Ini baleni lagi karena menambah tadi ya. Contoh penghitungan verifikasi hasil perbaikan. Seumpama yang diserahkan 1087. Terus verifikasi faktual keanggotaan masih MS memenuhi syarat 217 anggota pertama. Sampel yang dilakukan verifikasi faktual 284. Keanggotaan TMS hasil verifikasi faktual 87 anggota. 78 anggota perbaikan. Nah, ini setelah dirumus masih memenuhi syarat. Nonton ya. Ngapunten. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua, ini saya informasikan saja bahwa hari ini kan ada pendaftaran. Ini ada 6 partai yang mendaftarkan. Terus informasi sampai hari ini kemarin tanggal 14 Agustus sampai jam 4 sore itu sudah ada 17 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah lengkap. Dan ada 6 partai politik yang sedang dalam tahap melengkapi berkas hingga 14 Agustus. Nah ini ada 17 ya yang sudah masuk. Yang pertama PDIP, PKP, PKS, PBB, Perindo, Nasdem, PKN, Garuda, Demokrat, Gelora, Hanura, Gerindra, PKB, terus selanjutnya PSI, PAN, Golkar, dan
P3. Ini ada 17. Dan dokumen persyaratan belum lengkap dan ditunggu hingga 14 Agustus jam 23.59. Ini ada Partai Reformasi di Sragen tidak ada, Partai Prima di Sragen juga tidak tahu kami, Partai Negeri Daulat Indonesia Pandai juga tidak tahu, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia juga tidak ada di Sragen, Partai Republik Indonesia juga belum tahu ya, di Sragen kita belum tahu karena kita memang belum mengetahui. Terus ini ada Partai Kedaulatan Rakyat nih, Mas Afton ya. Ini masih belum lengkap dan ditunggu hingga sampai 14 Agustus. Monggo bisa koordinasi dengan DPP-nya masing-masing untuk bisa melengkapi apakah Sragen termasuk belum lengkap atau kabupaten yang lain. Wonten nggih Mas Afton nggih. Nggih. Ini batas waktunya sampai 14 Agustus. Terus selanjutnya Bapak Ibu mohon bisa di-share ke masyarakat untuk bisa cek NIK-nya masing-masing di info pemilu. Apakah masuk ke dalam sipol? Maksudnya di situ ya, monggo bisa dicek di linknya info pemilu atau langsung scan di situ. Nanti masukkan NIK, nama NIK Anda nanti akan keluar. Apakah jenengan masuk dalam sipol suatu partai atau tidak. Kalau masuk ke dalam sipol, maka bisa langsung tanggapan. Jadi bisa memasukkan tanggapan, klik yang tanggapan di link tersebut. Monggo. Oke. Ini seumpama ada masyarakat yang komplain ala-ala bisa mengisi formulir tanggapan masyarakat. Lah, Bapak Ibu bisa mengakses atau melihat perkembangan seberapa partai politik yang sudah mendaftar, apa saja yang sudah upload, bisa dilihat di info.pemilu.kpu.go.id. Di situ ada tahapan pemilu, termasuk pendaftaran tadi. Ya, kalau di sini kan ada dilihat ada 17 yang diterima dan 5 partai yang dikembalikan, termasuk lokal Aceh. Ini contoh aja. Ini adalah informasi dari info pemilu. Bapak Ibu bisa mengakses hari ini nanti dari ke-6 partai tersebut diterima atau tidak. Itu nanti langsung informasinya ada di info pemilu. Jam 5 sore itu sudah ada. Bisa diakses. Nah, di situ seumpama diklik partainya itu ada detailnya. Jadi kepengurusan tingkat kabupaten siapa saja itu ada, bisa diklik ya. Di tulisan partainya itu diklik nanti akan pengurusannya siapa gitu ya. Alamat kantornya mana. Saya kira itu dari saya, Pak Ketua. Nanti saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner yang lain sudah saya tanya, tidak ada tambahan. Sekarang waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bawaslu. Monggo Pak Ketua. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Ketua KPU, Pak Minarso, beserta Komisioner KPU. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua ataupun pengurus partai politik di Kabupaten Sragen. Langsung saja, yang pertama kami mengucapkan mohon maaf karena pada hari ini saya menghadiri undangan memakai kaos karena tadi pagi jalan sehat terus undangan dari KPU dalam perjalanan baru di-share oleh grup, waduh sudah terlanjur pakai kaos, tidak
bawa ganti. Biasanya saya, iya. Ya, jadi mohon maaf kami menghadiri pemakai kaos dan tadi terus dilanjutkan lomba-lomba. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan pada siang sampai sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan progres pendaftaran partai politik sudah berjalan dan kemungkinan 2 hari lagi, hari Minggu adalah penutupan. Terkait dengan kegiatan ini akan dilanjutkan setelah pendaftaran. Ada verifikasi administrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Muhsin tadi. Lalu yang belum ditegaskan oleh Pak Muhsin dan teman-teman KPU bahwa setelah verifikasi administrasi, katakanlah ada yang di anggotanya itu kan 1.000, katakanlah contoh ya seperti ya 1.200, dan yang TMS itu katakanlah 10 ataupun 50, itu kan masih memenuhi batas minimal jumlah keanggotaan lebih dari 1.000 ya. Katakanlah masih 1.250 karena 50 TMS. Nah, tadi belum ditegaskan apakah yang 50 itu harus diganti atau enggak, tadi belum ditegaskan. Jadi mungkin untuk ini aja, untuk pemahaman kepada teman-teman semuanya, kalau harus diganti ya diganti, kalau enggak ya sudah, tidak perlu repot-repot untuk mengganti seperti itu. Lalu terkait dengan keanggotaan, kami dari Bawaslu kemarin juga membuat semacam pemberitahuan kepada masyarakat bahwa apabila ada yang dirinya dia tidak masuk dalam kepengurusan partai politik, tidak menjadi anggota partai politik, apabila ada namanya dicatut, silakan untuk bisa melaporkan ke kita, dan kami harapkan koordinasi komunikasi dengan teman-teman partai politik untuk menggunakan dalam pendaftaran partai politik itu memang benar-benar anggotanya seperti itu, tidak menggunakan KTP ataupun menggunakan syarat pendaftaran itu bukan dari keanggotaan yang sudah ada, maksudnya menggunakan KTP-KTP yang tidak disetorkan secara langsung kepada DPC seperti itu, karena terkait dengan keanggotaan ini nanti apabila ada PNS, ada TNI Polri ataupun anggota yang merasa tidak menjadi pengurus atau menjadi anggota katakanlah dicatut sepertilah kasarannya, itu nanti kan akan bermasalah juga. Lalu terkait dengan pendaftaran ini perlu antisipasi bersama, baik itu KPU ataupun dari pemerintahan, bukan antisipasi sih, sebuah semacam pemberitahuan lah apabila ada partai politik yang ketika mendaftarkan ke KPU RI ada di Sragen itu disebut, katakanlah tidak di antara kita, ada partai baru yang mana itu tidak sowan, tidak silaturahmi ke KPU, tidak mendaftarkan diri ke Kesbangpol, tetapi di Sipol itu ada. Dan kemarin kita sudah mengidentifikasi itu dan ternyata ada, dan saya tidak menyebutkan ininya. Ini nanti perlu dikoordinasi Pak Ketua karena ini. Lalu terkait dengan verifikasi faktual seperti yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi, berbeda nggih, terkait dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nanti kita selalu bersama-sama dengan KPU, ketika KPU itu melakukan verifikasi faktual, selalu ada kita. Nanti KPU kalau membentuk 10 tim, kita juga ada 10 tim yang ikut ke sana. Tidak ada satu kegiatan di KPU ketika verifikasi faktual kita didampingi oleh jajaran kita di Bawaslu seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang kemarin sudah menyediakan helpdesk pertanyaan apabila ada partai politik yang katakanlah kesulitan dalam upload Sipol, sudah menyediakan layanan untuk konsultasi lah seperti itu, dan kemungkinan kemarin itu sudah digunakan oleh beberapa partai untuk bertanya terkait dengan upload Sipol. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang berkenan.
Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Budi, jawab yang pertama tadi ya, itu ada di pasal 46 ya, pasal 6 PKPU 4 tahun 2022. Ya, jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, sebagaimana dimaksud pasal 44, terdapat dokumen persyaratan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui SIPOL. Jadi di situ dapat ya. Terus yang kedua, jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 2, terdapat dokumen persyaratan partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui SIPOL. Oke. Ini bahasa bahasa PKPU, monggo kita maksudnya KPU RI. Saya kira itu jawaban dari saya. Bisa. Sebelum ditutup, ini sifatnya informasi penegasan Bapak Ibu. Yang pertama, helpdesk pendaftaran parpol di KPU Kabupaten Sragen ternyata sangat bermanfaat. Buktinya selama proses sudah ada 4 partai politik yang berkoordinasi konsultasi ke KPU. Artinya sama-sama kita rasakan manfaatnya. Yang kedua, beberapa hari yang lalu ada seorang warga Sragen, PNS, datang ke KPU mengadu bahwa namanya NIK-nya dimasukkan oleh partai politik menjadi anggotanya. Padahal dia seorang PNS. Maka KPU sudah memberikan solusi lewat helpdesk kami. Silahkan mengadu sendiri dan semuanya sudah lewat aplikasi namanya SIPOL. Alhamdulillah hingga hari ini tidak melapor kembali, artinya yang bersangkutan sudah dicoret dari SIPOL. Termasuk kami di KPU setiap hari jam 5 ya Mas, harus mengupload kepada internal kami untuk dilaporkan ke KPU RI. Kami ini namanya dicatat apa tidak? Gitu. Iya, karena di Indonesia menurut data sudah ada 78 komisioner dan orang KPU itu namanya dicatut. Ya istilah umumnya dicatut lah. Lah KTP itu dapatnya apa dari sebuah sampah, apa dari sebuah organisasi apa dan sebagainya, ya kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Tapi kami harus ekstra hati-hati. Gek dino iki jenengku ora mlebu, sesuk gek jenengku mlebu. Kami setiap hari itu selalu memantau itu. Dan terakhir, Bapak Ibu, produk PKPU, produk hukum yang namanya PKPU, semuanya sudah dikonsultasikan ke DPR yang notabene berasal dari partai politik dan pemerintah. Artinya, maaf, dalam bahasa wong Sragen ngono wae lah. Yo jenengan atau bapak-bapak ojo ngeyeli PKPU termasuk aku. Engko aku ndak iso hendo. Lah aku iki yo wis kondo bose jenengan ning RI kono. Dadi wis produke KPU, produke DPR, produke Menteri Dalam Negeri, enake apa? Parpol diperintah DPP apa laksanakan, kami diperintah KPU RI seperti apa dilaksanakan, insya Allah nanti ketemu di pusat sana yang namanya SIPOL. Ngoten nggih. Terima kasih. Sampai jumpa di koordinasi yang akan datang. Sekali lagi, surat KPU tidak ada yang diistilahkan waktunya longgar dan tidak ada yang diistilahkan waktunya mepet. Semuanya kita mengikuti tahapan yang ada. Ada kekurangan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.